Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Kristianti dari kelas 11 TOIC dan ini rekan saya. Saya Andra Setiawan dari kelas 11 TOIC. Di sini kita akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan mengenai variabel speed drive. Yang pertama, cari tahu mengenai VSD. VSD itu apa sih? Variable speed drive atau bisa disebut dengan inverter adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Penggunaan VSD bisa untuk mengaplikasikan motor AC maupun DC. Akan tetapi, istilah inverter ini juga sering digunakan untuk aplikasi motor AC. Inverter menggunakan frekuensi tegangan masuk untuk mengatur kecepatan putaran motor. Dengan memainkan perubahan frekuensi tegangan yang masuk pada motor, maka kecepatan putaran motor akan berubah. Nah, terus karena ini juga inverter disebut dengan variable speed drive. Terus yang kedua, mencari fungsi tipe atau macam-macam VSD. Yang pertama fungsinya mengontrol kecepatan motor. VSD memungkinkan pengaturan kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan aplikasi, meningkatkan efisien dan kinerja. Yang kedua, menghemat energi. Dengan mengatur kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan, VSD dapat mengurangi konsumsi energi secara signifik, terutama pada aplikasi pompa dan kipas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Dalam proses manufaktur, VSD memungkinkan kontrol presisi terhadap kecepatan motor yang dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas produk. Yang keempat, ada mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan umur peralatan. VSD dapat mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Terus ada macam-macam mengenai VSD. Yang pertama, ada variable voltage inverter atau yang bisa disebut dengan VVI. Jenis inverter yang menggunakan konverter jembatan SCR untuk mengubah tegangan input dari AC menjadi DC. SCR adalah komponen elektronika daya yang memiliki kemampuan untuk mengatur nilai tegangan DC mulai dari 0 hingga mendekati 600 Voltage ya? Oh ya. Iya, voltage ya. VCD. Ya. Terus yang kedua ada current source inverter atau yang bisa disebut dengan CSI. Jenis inverter ini menggunakan CCR untuk menghasilkan tegangan deseling yang bervariasi untuk supply ke bagian inverter yang juga terdiri dari CCR untuk menyaklarkan keluaran ke motor. Beda dengan VVI yang mengontrol tegangan. CCI justru mengontrol arus yang akan disuplai ke motor. Karena inilah pemilihan motor haruslah berhati-hati agar cocok dengan drive. Jadi cara milih motor sama milih inverter harus sesuai, nggak boleh salah ya. Kita nggak cocok dengan drive-nya. Ya. Terus ada yang namanya pulse width modulation. Jadi teknik penyaklaran yang memberikan output yang lebih sinusoidal. Jadi kalau misalnya kayak ini kan biasanya dia AC. Jadi si sinusoidal yang bentuknya kayak apa ya? Gelombang AC kan, karena kan gelombang AC sama DC beda ya gitu. Lebih sinusoidal gitu. Jadi dibandingkan dua jenis inverter sebelumnya yang tadi CSI sama VVI. Nah, driver yang menggunakan PWM terbukti lebih efisien dan memberikan tingkat performa yang lebih tinggi. Jadi lumayan gitu.
Sama seperti VVI, sebuah PWM terdiri atas rangkaian konverter, deselling, control logic, dan sebuah inverter. Nah, biasanya konverter yang digunakan adalah tipe yang tidak terkontrol atau pakai dioda biasa. Nah, namun juga ada yang menggunakan setengah kontrol atau kontrol penuh gitu. Oke, terus tugas ketiga ada bagaimana cara mengoperasikan VISD. Nah, jadi saya punya contoh di sini. Ini VISD merek Teko, jadi emang udah agak lawas. Jadi bukan digital kayaknya gitu. Jadi oke, pertama gimana sih cara kita nyiapin VISD mengoperasikannya? Pertama, kita perlu yang namanya manual book. Nah, yang seperti Bunda Verga bilang di pelajaran kita, kalau misalnya kita punya barang emang harus dibaca manual booknya dulu. Jadi kita harus ngerti ini manual booknya gimana, cuman saya nggak punya gitu. Terus ada periksa tegangan. Nah, kadang kan periksa tegangan ini kita harus tahu benarkah apa yang dimunculin di indikatornya ini sesuai atau tidak tegangannya. Itu pertama yang harus dicek, karena ini emang outputnya mati, di bawah outputnya mati tapi sininya masih nyala, cuma saya nggak bisa ngecek tegangannya gitu. Nah, terus ada koneksi listrik, sambungkan USB ke sumber daya listrik dan motor yang akan dikendalikan sesuai dengan diagram yang disediakan di manual book gitu. Terus ada grounding ini sebagai pengaman di L3 di sini sama di bawah ada satu. Pastikan grounding ini terhubung lah nyala, karena ini kan kita main di listrik 1 pasa ke 3 pasa AC gitu. Di sini ada spesifikasinya gitu. Terus konfigurasi awal, parameter setting saya rasa ini nggak ada, control mode nggak ada. Nah, pengoperasiannya di sini ada start stop ya di tombolnya, buat ya seperti yang kita tahu buat stop fungsinya atau nyalain lagi fungsinya gitu. Terus ada speed adjustment ini ada monitoringnya di sini, pengaturan lanjut, rom out, rom down, protection setting saya kira nggak ada karena ini emang versi lawas jadi saya kurang tahu gitu. Terus pemeliharaan, nah pemeliharaan ini emang harus berkala gitu ya, dari soalnya kalau misalnya berdebu mungkin ada cacat atau apa gitu. Mungkin harus dibersihin terus ya? Ya, cuman pembersihan debu itu mungkin skala panjang, karena ada bagian yang saya tahu, ada bagian yang emang jarang kena debu tapi emang harus sering dibersihin. Contohnya di dalamnya ini port-portnya, dan ini ada pin kayak gitu. Ini kalau kena debu bisa buat bikin macet gitu. Terus selanjutnya ada troubleshooting dan lain-lain. Fungsi dari tombol-tombolnya, nah di sini ada start sama stop ya buat nyalain atau matiin. Terus ada forward reverse, mengubah arah putaran motor. Di sini saya kurang tahu karena emang jujur belum tahu banyak soal ini. Saya susah emang nyari di Google. Terus ada up down, saya rasa nggak ada. Reset di sini ada buat ngereset konfigurasinya jadi seperti awal lagi. Terus ada jog, menggerakkan motor secara manual untuk mengatur posisi yang presisi. Jadi emang ada jog itu saya nyari nggak tahu ya jujur, karena emang mungkin karena versi lawas saya nggak tahu gitu. Terus function key F1 F2 ini ada di, kalau nggak salah di dalamnya gitu ya. Ya di dalamnya ada. Dan terus ada emergency stop. Cuman di sini nggak ada emergency stop, jadi ya bukan ininya lah. Kalau memang mungkin emergency stopnya ada di emang mesinnya langsung gitu. Jadi begitulah, inilah yang kami ketahui soal VISD atau variable speed drive, yang atau bisa disebut variable frequency drive, seperti itu. Jadi saya rasa cukup. Oke, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.